Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ismi Sayyidah, NIM 18 12 628. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 5A. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang alat permainan edukatif anak usia dini. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita membacakan suratul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Saya akan membacakan yang pertama itu pengertian alat permainan edukatif anak usia dini. Secara umum, alat permainan edukatif atau APE merupakan alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman ini akan berguna untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini, yaitu aspek fisik motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Alat permainan edukatif yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya. Lalu di sini ada menurut Maike Sugianto menyatakan bahwa alat permainan edukatif untuk anak usia dini adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuannya itu meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Lalu ada tujuan penggunaan alat permainan edukatif. Yang pertama ini memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk eksplorasi dan bereksperimen dalam meletakkan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosional anak. Lalu yang kedua itu memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak. Lalu yang ketiga itu memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar. Nah, lalu di sini ada manfaat alat permainan edukatif anak usia dini. Yang pertama itu melatih kemampuan motorik. Jadi bisa melatih dari kemampuan motoriknya itu motorik halus atau kasar. Lalu yang kedua itu melatih konsentrasi otak anak. Lalu yang ketiga mengembangkan konsep sebab akibat. Nah, yang keempat itu melatih bahasa dan wawasan. Bisa juga melatih menambah kosakata pada anak usia dini. Lalu yang kelima ini mengenalkan warna dan bentuk. Lalu ada syarat penggunaan alat permainan edukatif. Yang pertama itu alatnya mudah dibuat, seperti boneka jari gitu. Lalu yang kedua itu alatnya itu aman itu tidak membahayakan kepada anak usia dini. Lalu yang ketiga itu murah itu tidak mengeluarkan budget orang tua yang mahal gitu. Dengan permainan yang murah pun dan manfaatnya dan banyak manfaatnya itu lebih tidak mengeluarkan budget yang banyak gitu. Lalu yang keempat itu asyik itu kayak anaknya itu senang saat bermain apa yang telah dibelikan atau dibuat oleh guru maupun orang tua gitu. Lalu ada jenis-jenis alat permainan edukatif. Di sini alat permainan edukatif tradisional. Alat permainan tradisional cenderung memiliki banyak manfaat. Selain sederhana dalam desain, serbaguna, aman, tahan lama, dan merangsang atau tidak menjadikan anak yang antisosial. Karena pada umumnya permainan dengan alat tradisional melibatkan dua anak atau lebih atau kelompok dalam kegiatan. Nah, di sini saya ambil permainan congklak. Permainan congklak itu manfaatnya yang pertama melatih saraf motorik anak. Yang kedua, belajar berhitung. Yang ketiga, belajar memahami aturan. Yang keempat, belajar jujur. Dan yang kelima itu belajar sabar. Lalu ada di sini alat permainan edukatif modern. Permainan modern cenderung seperti pola pendidikan formal anak yang mengharuskan
mereka duduk di dalam ruangan. Selain itu, membuat anak terbiasa dengan menghargai egonya sendiri, anak-anak terdorong untuk menjadi antisosial. Nah, di sini saya ambil dari permainan Lego. Permainan Lego pun ada manfaatnya. Yang pertama itu pengenalan warna, ukuran, bentuk, dan hitungan. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih koordinasi tangan, mata, dan keahlian motorik. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan kerjasama. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.